Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari bersama-sama kita pujikan dari awal. Kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersama-sama Tuhan berkumpul untuk menyembah meninggikan nama-Mu Yesus. Bapa kami yang sungguh baik, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami sampai pada hari ini bisa berkumpul meskipun secara online Tuhan,
untuk memperingati kebangkitan-Mu Yesus yang telah menang mengalahkan maut Tuhan. Bapa kami yang sungguh baik, Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersama-sama menaikkan pujian syukur kami Tuhan ke hadirat-Mu Yesus. Mensyukuri setiap kasih yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kehidupan kami Yesus. Tuhan, kami mau sama-sama angkat pujian kami Tuhan. Kami mau sama-sama angkat penyembahan kami Tuhan, karena kuat kuasa darah-Mu Yesus. Sampai pada pagi hari ini kami bisa sampai di sini Tuhan. Kami menyadari anugerah-Mu yang begitu luar biasa atas kami Yesus. Kami mau menyadari bahwa karena kuat kuasa darah-Mu Tuhan, kami di sini. Oleh kuasa
kami yang bertahta dalam kerajaan surga Tuhan. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersama-sama membawa ibadah kami Tuhan, ibadah perayaan Paskah Roh Kristus SMA Negeri 1 Surakarta ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Kami mau serahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam penyertaan-Mu Bapa. Kiranya Kau yang sertai setiap kami Tuhan, kiranya Kau yang urapi hati setiap kami Yesus, kiranya Kau yang persiapkan pribadi setiap kami Tuhan untuk mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu lebih lagi Yesus. Karena pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama menghayati pengorbanan-Mu di kayu salib, menghayati kebangkitan-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kami Yesus. Kami menghayati Tuhan bahwa karena anugerah-Mu saja Tuhan, kami bisa menang atas maut Tuhan. Karena anugerah-Mu saja Yesus, kami tidak dihadapkan atas kematian kekal Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa atas kami Yesus. Pada pagi hari ini kami masih bisa berdiri dengan sehat di tempat ini Tuhan. Kami masih bisa mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dan sangat-sangat tiada tertanding Tuhan bagi setiap kami Yesus. Tuhan, kiranya Kau yang sertai setiap kami Tuhan dalam mengikuti ibadah ini Tuhan. Kau yang persiapkan hati setiap kami Yesus. Tuhan Yesus sendiri juga yang berkati pembicara yang nanti akan menyampaikan firman-Nya Tuhan. Kiranya firman-Mu hari ini bisa menjadi rema atas kehidupan kami Yesus. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri juga Tuhan yang ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menang atas maut, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin? Amin. Hari ini kita mau merayakan kebangkitannya, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan lebih lagi, dan kita mau menyatakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus.
Tuhan, hari ini kita sudah merayakan kemenangannya Tuhan Yesus. Kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah pertanda bahwa Raja kita, Allah kita adalah Raja yang hebat, Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama kita katakan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Oleh darah yang bebaskanku, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gemar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Oleh darah yang bebaskanku, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gemar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Mari bersama-sama angkat tangannya. Mari bersama-sama kita katakan. Sekarang selamanya, Kaulah Raja segala-galanya. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya.
Tiba saatnya sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman yang di rumah saya ajak untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Cari tempat duduk yang senyaman mungkin, di posisi yang senyaman mungkin. Kita mau bersama-sama lagi untuk masuk ke hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau benar-benar menghayati, meresapi dan merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau bersama-sama menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar yang telah Tuhan berikan buat kita semua yang bahkan sebelum kita lahir, Tuhan sudah mau mati untuk kita, untuk menebus dosa setiap kita. Terima kasih Yesus. Kita mau bersama-sama untuk meresapi karya terbesar Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dengan kerendahan hati kita mau katakan, karya
Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan semua karya yang Kau kerjakan 2000 tahun yang lalu. Sehingga siapa kami Tuhan? Kami yang zero, kami yang nothing. Kau tiba-tiba mengambil kami menjadi seorang hero. Bahkan menjadi seorang yang everything pada akhirnya. Diperlengkapi, ditebus, diangkat dari semuanya. Kami merasa bangga. Wah, kami adalah pribadi yang sangat sungguh spesial di hati-Mu. Makasih buat rekan-rekan kami yang melayani hari ini, kami boleh bertemu dalam ibadah Paskah hari ini. Tuhan hadir, di mana kami ada Tuhan hadir. Walaupun kami tidak bisa berjumpa secara physically, tetapi kehadiran bersama-sama di rumah-rumah. Kami bisa merasakan bahwa persekutuan dalam Kristus, kami dipersatukan dalam Engkau. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya. Amin, amin. Boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman kita melayani. Thank you guys. Luar biasa sekali ya. Wow. Oke, silakan. Nah, baik. Hari ini kita mau belajar satu hal tema yang diberikan kepada saya. A new kind of a life ya. Nah, sebelumnya Koyota mengucapkan selamat Paskah dulu buat teman-teman di Rokris di SMA 1 ya. Luar biasa sekali. Lama gak jumpa nih. Jumpa sudah mau lulus. Oke guys, nah mari kita belajar bersama-sama tentang kehidupan kita ya. Saya mau share dulu di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ada satu ayat yang bagus sekali dan powerful sekali. Saya lupa bawa pointer. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saya ulangi kalimat itu bagus sekali. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus yang oleh rahmat-Nya yang besar. Jadi rahmat-Nya yang besar yang telah melahirkan kita kembali. Jadi Tuhan mati melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Tuhan dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Untuk apa? Nah ini bagus banget nih ayat 20, ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Wow, amazing sekali. Nah, dalam terjemahan yang lain, saya suka di terjemahan di Amplified Bible ya, dikatakan that is to be reborn from above. Untuk itulah kita dilahirkan kembali, diubah secara spiritual transform. Itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan mati bagi kita bukan sekedar menebus kita, tetapi spiritual transform itu terjadi. Ada sebuah kehidupan yang diperbaharui. Apanya? Roh kita. Dan lihat ayat ini. Dan set apart for him purpose. Ditetapkan, lalu dibangun kembali. Untuk apa? Sebuah tujuan. Saya suka ayat ini. Jadi kalau Tuhan pulihkan Anda, dengar baik-baik. Bukan sekedar menebus selesai. Tapi ada sebuah tujuan Allah memulihkan kita. Memperingati Paskah bukan sekedar memperingati hari kematiannya dan kebangkitannya Tuhan selesai. Enggak. Tapi harus mengerti your purpose. Tujuan Anda apa? Nah waktu Yesus mati dan dia bangkit. Ternyata dia mengembalikan kita agar kita punya tujuan, purpose dalam kehidupan kita. Nah itu yang saya paling suka. Sehingga ayat ini menjadi ayat yang utuh pada saat kita mengerti bahwa Yesus mati bukan sekedar menebus, tetapi sampai tujuan ilahinya, destiny-nya itu benar-benar terjadi atas kehidupan kita. Dan terjemahan TPT atau Translation Passion mengatakan, we are reborn to experience a living. Kita dilahirkan kembali untuk mengalami sebuah pengharapan, energetic hope. Lihat ayat itu. Kita dipulihkan, dilahirkan kembali untuk mengalami pengharapan kehidupan ini. Di dalam apa? Di dalam Yesus Kristus. Agar apa?
ditutup NLT terjemahnya berkata gini, now we live with great expectation. Tuhan pengen agar kita punya ekspektasi yang besar dalam hidup ini. Kita anak muda biar kita melihat pasca tahun ini bukan melihat masa depan yang suram. COVID-19 terus kita mau buat apa? Lesunya minta ampun nih. Mau lulus, mau kerja juga saingannya juga banyak. Yang kuliah saja masih nggak dapat pekerjaan. Yang toko-toko aja sepi. Mau harapan apa? Tapi saya mau katakan begini, ini pesan Tuhan pada hari ini buat Anda semuanya. Bahwa Tuhan punya ekspektasi yang besar bagi Anda. Katakan amin. Katakan expectation. 1, 2, 3. Expectation. Tuhan punya the great pengharapan yang besar. Makanya dia mati-matian tebus Anda dengan cara mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk biar Anda mempunyai pengharapan sampai pada rencana Allah yang besar terjadi atas kehidupan Anda. Bukan sekedar dosa Anda diampuni. Lebih daripada itu teman-teman. Saya ulangi. Lebih daripada dosa Anda diampuni. Target Tuhan adalah harapan Anda yang besar. Itu terjadi dalam nama Yesus. Anda punya mimpi besar apa hari ini? Anda punya expectation apa hari ini? Jadi dokter, kuliah luar negeri atau apapun. Kau punya harapan yang besar. Tuhan rindu agar hari ini ekspektasi yang besar itu lewat Paskah dalam nama Yesus. Itu menjadi nyata dengan perjuangan-perjuangan yang akan kita alami bersama-sama. Oke, nah saya ke Filipi pasal 3 ayat 10. Dikatakan begini, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus. Mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari antara orang mati. Saya suka terjemahan ini. Paulus itu sadar bahwa hidup ini jangan cuma salib terus, penderitaan terus. Saya nggak menentang teologi salib. Tapi saya mau katakan Yesus mati bukan sekedar disalib. Kau orang Kristen harusnya bukan sekedar salib terus, penderitaan, terus air mata, terus. Saya mau katakan begini, tiba saatnya kau harus mengalami kebangkitannya Kristus. Katakan amin, katakan yes. Ya, ini penting. Orang Kristen kok dipenteng terus gitu ya, dengan semua kehidupan kita. Tuhan pengen bebaskan Anda. Ya, lihat ya, hidup kita itu kan dipenuhi dosa Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman ya. Pernah enggak berbuat dosa? Ada yang enggak pernah berbuat dosa? Bisa maju ke sini teman Nikoyotam, kita sembah bareng-bareng. Karena dia malaikat mungkin. Kita penuh dengan dosa, hidup kita penuh dengan dosa. Tangan kita melakukan hal yang berdosa. Tubuh kita, mata kita nih seringkali kemana-mana. Tangan, hati kita, lalu kaki kita, apa saja. Kita penuh dengan dosa. Ini kalau dilanjutkan penuh. Dan Tuhan datang untuk memberikan kasih setia dan pengampunan yang luar biasa. Tapi bukan sekedar itu saja. Nah ini yang saya mau share. Bukan sekedar dibebaskan dari dosa. Tapi dipulihkan total spiritual tadi dipulihkan agar Anda mengalami kebangunan yang besar. Paulus berkata begini, aku ingin mengalami kuasa kematiannya dan aku ingin mengalami kuasa yang membangkitkan Yesus dulu. Itulah Paskah. Paskah bukan sekedar ritual agama. Pakai lilin, lalu maju ke depan. Wah, paling cocok itu kalau Paskah pakai lilin. Natal pakai lilin juga cocok. Yang saya maksudkan, ya Koyota maksudkan adalah hidup kita bukan sekedar pakai lilin lalu penderitaan terus. Tuhan pengen agar Anda mengalami kebangkitan Anda dari kematian-kematian apapun. Nah, saya mau share ini dulu ya. Iblis itu membunuh Yesus pada akhirnya. Dan dia merasa dia menang di atas segalanya. Tapi sebetulnya dia lupa. Kemenangan itu bukan ada pada iblis. Tapi kemenangan ada pada Yesus. Karena waktu iblis bunuh Yesus. Di hari yang ketiga Yesus bangkit. Dan itulah kemenangan itu. Nah kebangkitan itulah yang harus kita alami. Jadi Kristen jangan cuma berhenti di Golgota, please. Jangan cuma berhenti di Via Dolorosa, please. Jangan berhenti di Getsemani, please. Kau harus sampai ke kubur. Kau harus mengalami kebangkitan. Itu Kristen sejati. Kristen gak boleh berhenti dengan air matamu. Pastikan Yesus menang dan engkau pun menang. Nah, saya mau share ini dulu ya teman-teman ya. Bagaimana Yesus memenangkan pertandingan bersama dengan iblis. Lihat gambar ini.
Kalau panco menang mana? Hah? Yang menang Yesus lah. Ya, dia punya kekuatan yang begitu hebat yang luar biasa. Nah, modus cara iblis menghancurkan Yesus, modus itulah yang sedang dikerjakan hari-hari ini buat kita. Toyota mau share. Dan ini saya menakutkan sekali. Karena ini akan membuka cara iblis membunuh Yesus. Dan cara iblis membunuh anak-anaknya. Yaitu saya dan saudara. Dengar baik-baik. Berapa banyak yang kita terbunuh di situ. Tapi Yesus setiap pos-pos dia mengalami kemenangan luar biasa. Saya mau kasih contoh yang pertama. Iblis memberikan beban yang berat. Sampai Yesus ingin mati rasanya. Waktu dia berjalan di Getsemani. Dia ngomong gini. Hatiku hancur dan mau mati rasanya. Itu sampai peluhnya menjadi darah. Dan itu dicatat hanya pada Injil Lukas. Lukas itu seorang tabib, seorang dokter. Analisanya keren pasti. Ini bukan main-main. Karena yang nulis seorang dokter. Kalau yang nulis seorang petani kita nggak percaya. Ini yang nulis dokter. Peluhnya menjadi darah. Ada penyumbatan terus pecah itu. Kemungkinan besar. Terus kemudian darah keluar dari kulit ari-arinya dia. Ngalami beban ketakutan. Sampai akhirnya dia mau mati. Kalian pernah nggak punya perasaan gini? Gue beban berat banget ini. Gue mau mati aja deh. Pernah kayak gitu halo? Aku seusiamu pernah ngalami kayak gitu. Rasanya pengen mati aja. Tapi apakah Yesus mati di situ? Yesus berhenti di Getsemani? Enggak. Dia lanjutkan itu. Kalau Yesus saja bisa berjuang. Yesus bisa melanjutkan itu. Kau pun bisa menang atas semua beban-beban kehidupanmu. Asal kau mengalami kuasa kematian. Kuasa yang menghidupkan Yesus. Kau alami. Kau akan menang atas semuanya. Wow. Jangan berhenti di Getsemani. Karena tujuanmu di sana. Jangan kasih titik dalam hidupmu. Kalau Tuhan belum melanjutkan. Karena itu masih koma. Kalimat akan ada titiknya. Hidupmu akan ada titiknya. Jangan kasih titik sebelum cerita hidupmu selesai. Jangan komentar dulu sebuah film kalau Anda tidak tahu cerita semuanya. Kalah nih lakonnya gini-gini tiba-tiba dijudotin. Waduh, ngapain ini dilihat film murahan? Ntar dulu. Di 15 menit terakhir, itu yang tadinya mati. Tiba-tiba mengalami rebound kebangkitan yang luar biasa. Sehingga mereka tiba-tiba ngambil kapak lah, ngambil senjata apa yang ada. Dan langsung ceritanya berubah total 15 menit terakhir. Jangan berhenti di Getsemani. Jangan berhenti di satu taman yang membuat engkau tertekan begitu hebat. Karena pengharapanmu ada di dalam Tuhan. Oke? Halo? Jangan merasa mati. Karena kau dikhianati sahabat atau seorang yang kau cintai. Lalu kau berkata, mati aku. Saya mau tanya, Anda mati enggak? Sampai hari ini masih hidup. Banyak orang berkata, mati aku koyotam, mati aku bisnisku, mati aku ini pelayananku, mati ini pergaulanku. Sampai hari ini pun kau masih hidup. Saya mau katakan begini, alami apa yang Yesus alami. Kekuatan yang Yesus alami dimulai dari Getsemani. Dia bisa nahan walaupun hampir mau mati rasanya. Kedua, iblis mencoba mengaburkan fokus tujuannya Yesus. Ketemu sama Pilatus, ketemu sama seorang gubernur yang ada pada waktu itu. Aku bebaskan kamu, tapi kamu harus mau diatur. Kalau bukan aku, nggak mungkin kamu bebas. Karena akulah yang berkuasa di sini. Lalu Yesus jawab apa? Kuasa itu datangnya dari atas. Kau hanya dikasih kuasa saja. Pilatus mencoba mengkaburkan salib. Dan ingin menyelamatkan Yesus. Padahal tujuan Yesus bukan jadi raja. Tapi tujuan Yesus adalah mati di atas kayu salib. Tapi Yesus tetap mau untuk disalib. Ini luar biasa sekali. Banyak anak-anak muda dikaburkan tujuan. Sehingga fokusmu gak fokus pada tujuan hidupmu. Ada begitu banyak penyimpangan, simpangan jalan. Yang seringkali menggoda kita. Tapi saya mau ngomong begini.
Kalau Anda naik pesawat ya, naik pesawat. Anda punya tiket boarding pass yang udah ada di tangan. Bangku nomor sekian, pesawat ini, terminal ini, gate ini. Mau di sebelah kanan kiri, mau ada pramugari yang apapun juga menawarkan, ayo Pak silahkan. Asal Anda tahu gate dan Anda tahu tujuan Anda tidak perlu fokus ke tempat yang lain. Kenapa? Anda pegang tujuan Anda. Nangkep ya teman-teman ya. Itu yang membuat Yesus kuat. Kenapa? Karena dia fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan. Dan pada saat kita fokus pada tujuan, hebat. Pasti Tuhan akan bekerja luar biasa. 3. Iblis mencoba membuli Yesus. Iblis mencoba menyiksa Yesus secara brutal agar Yesus menyerah dan mati di situ. Dicamuk dengan brutal, disikat, dibully habis-habisan. Dengan catatan apa? Yesus nyerah, mati di situ, selesai. Nggak perlu ada salib. Saya mau tanya, Yesus bisa nggak mati di situ? Oh bisa. Lihat gambar ya. Ini balok nih, ini balok kayu gede. Biasanya kalau orang disesah, sini dirantai memang, punggungnya dibuat terbuka. Buat terbuka di sini dirantai. Bener tuh. Akhirnya dicambuk. Satu sesahan 40 kurang 1. Berarti 39 cambukan. Kalau di Pilatus dia dicambuk, disesah. Di Herodes dicambuk. Oleh orang-orang Roma diminta untuk dicambuk lagi. Itu tinggal ngitung, dikalikan 39 kali. Menurut data ada sekian 700 sekian bilur yang ada pada Yesus. Dan sekali cambuk itu ujungnya ada 3 cabang. Dan di ujung-ujungnya ada tulang anak domba atau tulang hewan yang udah kering dan itu runcing. Begitu zep, kadang-kadang memang nancap. Dan begitu tuh ditarik kadang-kadang membuat luka robekan cukup panjang. Itulah bilur. Luka yang memanjang dan keluar air. Mereka berpikir dengan disiksa Yesus menyerah. Tapi Yesus gak menyerah. Jangan menyerah pada saat kau tersiksa. Badanmu tersiksa. Oh hidup kita tersiksa. Jangan menyerah dengan hidup ini. Marilyn Monroe, seorang artis yang cukup terkenal di Amerika. Udah meninggal di usia 32 tahun. Waktu dia kecil, dia diperkosa, dilecehkan secara seksual oleh beberapa pria waktu itu. Di usia 8 tahun. Dia pergi ke tempat mamahnya. Mama aku diginiin gini sama bapak itu sama om itu. Ibunya ngomong apa? Kamu itu ya bukannya mengcover tapi malah kemudian dia menyalahkan si anak ini. Teman-teman tahu nggak? Akhirnya dia menjadi orang yang luka hati. Dan akhirnya dia tumbuh besar dengan luka itu. Dan ada kekosongan jiwa. Dia menikah sampai 3 kali. Dan akhirnya 32 umurnya dia menghabisi dirinya dengan obat-obatan dan mati di situ. Kenapa? Nggak tahan dengan siksaan, penderitaan. Kok bisa tahan di Getsemani? Tapi kadang-kadang kalau udah bicara soal sakit, kadang-kadang kita nggak bisa tahan. Bicara soal tubuh, kita nggak bisa tahan. Hati-hati ya, hati-hati. Iblis mencoba untuk menyiksa berkali-kali. Iblis mencoba memberi beban berat. Kayu yang berat itu menjadi beban yang harus dibawa oleh Yesus. Dia jatuh berapa kali? Begitu jatuh ini muka tersentuh tanah dan akhirnya darah keluar lagi. Saya tidak tahu, anak muda dengar baik-baik teman-teman di Rockris. Jangan-jangan kita punya beban berat dalam kehidupan kita. Yang harus kita pikul dalam perjalanan ini. Dan mau mati pengen ngeletakin aja. Geletaknya itu aja wis gendang bebas semuanya. Dengar baik-baik, tapi perjalanan hidupmu belum selesai. Please jangan nyerah hanya karena beban berat itu. Jangan nyerah hanya karena beban-beban persoalan yang berat atas kehidupan ini. Masalah keluarga, papa yang selingkuh lah, orang tua yang tidak bisa dukung, Anda yang dilecehkan, Anda yang punya persoalan yang cukup berat. Saya mau katakan begini, jangan nyerah. Pandang salib Kristus dan minta agar kuasa kebangkitannya juga membangkitkan semangat Anda untuk membawa salib itu. Dalam The Passion of Christ, film itu.
Yesus jatuh terakhir, dia udah gak kuat. Dia udah gak kuat. Simon Kirene memandang Yesus dan dia berkata, temanku, lihat itu tujuanmu. Kita sudah dekat dengan tujuanmu. Ayo, bangkit. Begitu Yesus diingatkan. Ini Simon Kirene itu di film ya. Diingatkan, itu tujuanmu. Itu Golgota. Itu tempat kemuliaanmu. Ayo. Berat memang. Jatuh yang terakhir itu, dia udah gak kuat. Tapi Yesus berani angkat itu. Hey, come on. Kau gak memikul salib yang seberat Yesus kok. Kau hanya ditinggal, kau hanya disakiti, kau hanya terluka. Fisikmu mungkin hanya sakit gitu ya. Aku pernah COVID-19 pada bulan Desember. Merasa udah buntu semua, ini kayaknya mau mati. Itu koyotam. Tanggal 17 aku masuk, tanggal 31 baru pulang, 14 hari di rumah sakit. Aku ngalami, nafas itu udah mulai hilang. Aku udah ngalami bagaimana oksigen itu di bawah 70-60. Udah nafas itu ngambilnya susah. Ngalami banget itu. Tapi saya mau berjuang karena Yesus juga gak menyerah. Jangan nyerah. Saat beban berat, saat kebutuhan, saat apapun kau letih, iya, capek, iya. Tapi tujuanmu ada di salib itu dan sudah dekat. Jangan nyerah. Berikutnya, Yesus gak menyerah saat paku menindih tangan bahkan melukai kakinya. Jangan nyerah saat duri menusuk. Jangan nyerah saat kau terpaku, tersalib, terpukul. Come on. Kau baru dipukul temanmu, nyerah gak mau mengampuni. Kau baru ditusuk kecil saja, kau terpeleset kecil saja, kau gak mau melepaskan pengampunan. Lihat Yesus sayang, come on, lihat Yesus. Dipaku kayak salib, dia gak bisa bergerak kemana-mana. Tapi dia mau ngomong, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Yesus sebuah teladan yang begitu hebat. Yesus memberikan keagungan yang begitu hebat. Lihat ini. Iblis membuat Yesus ditinggalkan oleh Bapanya. Yesus ditinggalkan Bapanya. Saudara lihat gambar bagaimana Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya Bapa, ya Bapakku, kenapa kau meninggalkan aku? Iblis membuat dia merasa ditinggalkan Bapanya. Apakah Yesus menyerah? Pada saat kau ditinggal Papa, apakah kau menyerah? Saya sudah gak punya Papa. Waktu Papa gak ada saya bingung. Gimana dengan gereja? Gimana dengan pelayanan? Gimana dengan A, B, C, dan D dan semuanya. Tapi saya makin percaya bahwa dia Bapa yang tidak pernah tinggalkan saya. Iblis sengaja membuat Bapa terpisah dengan Yesus sementara waktu. Agar Bapa melihat saya dan saudara sebagai anak yang dipulihkan olehnya. Jangan merasa kiamat duniamu saat kau ditinggalkan oleh Bapamu. Saya ulangi. Jangan merasa selesai semua saat orang tua tidak mendukung. Orang tua melecehkan. Bahkan ada beberapa yang sempat saya tangani. Orang tua memperkosa anaknya sendiri. Ngeri sekali. Kau mungkin kehilangan Bapa. Tapi jangan lupa. Kau tidak kehilangan Bapamu di surga. Semangatlah dalam hidup ini. Biar kuasa kematiannya Tuhan memberikan sebuah semangat bahwa kau menjadi orang yang spesial. Karena kau sekarang anaknya Bapa. Gak main-main. Kalau kita anak Bapa, gak ada yang berani. Kalau kita sudah bersembunyi di punggungnya Bapa. Ya, ini Bapa nih, kita bersembunyi di belakangnya. Setan gak berani untuk mendekat kita karena kita dekat dengan Bapa. Terakhir. Iblis merasa senang, merasa menang saat dia sudah bisa membunuh Yesus di atas kayu salib. Mereka teriak-teriak, sorak-sorai kemenangan, wah mati. Mana katanya jadi raja, nggak jadi. Padahal sebetulnya
Lewat salib inilah kemuliaan itu akan datang. No cross, no crown. Gak ada salib, gak ada mahkota. Iblis itu gak ngerti apa-apa. Coba kalau iblis tahu bahwa dengan salib dosa manusia dihapuskan, saya percaya iblis akan menentang salib dan membunuh dengan cara yang lain. Karena iblis tidak tahu, makanya Yesus menang. Karena iblis memang bukan maha tahu. Saya mau katakan begini, Yesus mati buat saya dan saudara. Kubur itu sudah kosong dan sekarang ia menang dan bangkit. Saya ingin 5 menit terakhir saya ngomong begini. Yesus mati buat Anda dan saya. Dia buka jalan yang terindah buat kita semuanya. Saya mau kasih contoh ilustrasi. Tuhan pernah berkata begini, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Ada banyak orang berkata banyak jalan menuju Roma. Kita bisa ke pasar gede, pasar besar, lewat mana? Lewat jalur pasar Kliwon bisa, Slamet Riyadi bisa, lewat Coyudan bisa, lewat Margoyudan sekolah Anda juga bisa. Semua akses kita bisa ke sana. Tapi surga bukan kayak begitu. Surga bukan kayak begitu. Dengar, tidak semua kunci yang saya bawa bisa untuk kasih starter. Bunyikan atau on-kan engine mesin daripada motor saya. Tidak semua kunci bisa membuka pintu. Betul atau tidak? Hanya satu kunci saja yang pada akhirnya bisa membuka satu pintu. Dan ini berita yang menarik. Tidak ada gembok yang diciptakan tanpa kunci. Selalu ada kunci. Kalau kau tergembok hidupmu hari ini. Kalau kau ada di kubur sedang mati hari ini. Karena persoalan-persoalan yang begitu banyak dengan luka-luka. Dengar baik-baik. Tunggu dan berserahlah kepada Tuhan biar Tuhan ambil alih. Dan dia mau kosongkan kubur itu. Dan Tuhan pengen agar kau keluar dari kubur itu. Dan menghadapi masa depan yang penuh dengan harapan. Saya mau tutup dengan ini. Satu kali murid-murid Yesus pergi ke Emmaus. Jarak ke Emmaus dengan Yerusalem itu 12 kilo. Saat mereka sedang berjalan, mereka itu menuju kepada sunset. Karena arahnya barat, sunset, matahari tenggelam. Tapi Yesus berjalan sama mereka. Dan waktu Yesus berjalan sama mereka, Yesus membuka mata hati mereka. Yesus menerangkan soal firman Allah. Mereka mengalami perjumpaan dengan kuasa kebangkitan, bukan kematian lagi. 2 orang tadi berangkat meninggalkan Yerusalem dengan kematian. Dengan putusnya harapan. Sunset. Udah mau malam ini. Mau ngapain? Mau kerja apa? Udah mau malam. Tapi begitu mereka ketemu sama Yesus. Dengar baik-baik. Dengar my friend. Yesus mengubah sunset menjadi sunrise. Akhirnya mereka kembali lagi. Begitu mereka terima Yesus. Tahu Yesus ada di tengah-tengah mereka dan mereka kaget. Lalu mereka ngomong, ini guru. Tapi Yesus udah gak ada. Singkat cerita, mereka balik ke Yerusalem. Ini yang saya mau katakan. Yesus mengubah sunset menjadi sunrise buat Anda. Saya berdoa agar pasca tahun ini Anda mengalami kebangkitan Tuhan dari sunset. Mengalami bagaimana cahaya Tuhan itu bercahaya atas kita semuanya. Saya berdoa Anda akan mengalami lompatan-lompatan yang besar atas hidup ini. Saya tutup 1 menit kesaksian tentang Sumba. Kami punya pos PI di Sumba, gereja kecil di sana. Angin begitu kencang, 89 km per jam, habis rata dengan tanah. Kami menangis waktu itu.
Baru 2 tahun kami membangunkan itu. Baru 2 tahun kami membangunkan gereja itu. Sekarang harus habis rata dengan tanah. Kami bingung. Kami harus bangun dari mana? Udah pikirannya udah mati aja, udah selesai nih. Karena enggak mungkin. Tiba-tiba ada teman-teman satu. Koh, aku 100 juta ya buat bangun di Sumba. Aku tuh nangis sama Tuhan. Koh, aku siap dukung sekian ya Koh. Itu hampir tiap hari, 2, 5, 10, 11. Kami gak kenal orang-orang ini. Tapi tiba-tiba orang itu datang. Kasih support buat kami. Kami merasa bahwa pelayanan itu bukan salib lagi. Pengalaman itu adalah kuasa mengalami kebangkitan Tuhan. Bahwa Tuhan gak mati buat Anda saja. Tapi Tuhan bangkit buat Anda dan menyediakan masa depan buat kita semuanya. Ada persekutuan doa PLN se-Indonesia. Kasih dana. Ada dari pemerintah foto-foto sana dan janji kasih 50 juta. Kami bingung guys. Kita itu siapa? Kalau Anda ke gereja kami, kecil banget dibanding gereja Anda. Tapi gereja kami mencoba untuk yang kecil. Tapi punya passion. Punya generosity. Hati yang murah hati buat orang lain. Kami enggak, saya ngomong sama Tuhan, aku enggak punya duit. 500 sampai 600 juta bangun gereja, aku gak punya duit. Tapi air mata dan cinta hatiku buat NTT gak akan berhenti dalam nama Yesus. Besok kami ibadah di sini, kostumnya semua pakai NTT. Selendang-selendang NTT di tempat ini. Wow. Karena apa? Kami udah gak main di salib saja. Kami mengalami kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Saya tutup satu kisah. Satu kali ada anak mahasiswa kami di Tawangmangu, Koyotam. Lama gak ketemu. Aku ada di Bali sekarang. Kau bisa bantu gak? Bantu apa? Bayar kos. Kurang 100 ribu. Lalu untuk makan duitku habis bang. Habis kok. Bisa gak bantu? Oh ya nanti dulu aku baru persiapan gini. Besok pagi saya gak ngomong apa-apa. Saya langsung ngomong. Minta rekening. Kalau dilihat butuh, kami sedang butuh bangun Sumba. Kalau ngitung-ngitung butuh soal kehidupan, kami juga butuh kehidupan. Tapi ada orang yang lebih membutuhkan waktu itu. Dan saya tahu Tuhan itu kadang-kadang menguji hal-hal kayak gini. Kami transfer sekian ratus ribu. Dah ambil buat kos, sisanya buat makan. Tahu nggak? Sore hari, aku hampir nangis. Ada satu pendeta Jakarta, saya sebutlah namanya, Pak Gilbert, lumayan dong, dengan timnya, kasih genset buat kami untuk Sumba. Guys, aku nggak kenal dia. Wah Mbak Tuhan Solo kayak gini, mau terkenal Jakarta gimana? Dia terkenal, susah untuk mendekat. Tapi dia tiba-tiba bisa terkonek sama kami di Sumba. Saya juga bingung sekali. Kau akan mengalami kebangkitan. Dan kau akan mengalami tiba-tiba terkonek dengan banyak orang-orang yang luar biasa di kota ini. Perjuanganmu tidak sendiri. Jangan cuma mau mati aja. Alami kebangkitan agar kau bergairah dalam hidup ini. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa bersama-sama. Boleh angkat tangan teman-teman yang ada di rumah. Kalau kita mau berdoa. Tuhan, setiap tangan yang terangkat, Tuhan urapi. Setiap tangan dengan hati yang menengadah, kiranya Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus, kasih setiamu hadir di rumah-rumah. Kami yang kadang-kadang mati tersalib. Kadang-kadang kami sedang ada di Getsemani. Ada banyak pergumulan dan persoalan sehingga kami mau mati rasanya. Kadang-kadang kami seolah-olah ditinggalkan seorang diri. Berjuang seorang diri seolah-olah seperti Yesus di atas kayu salib. Teman-teman yang harusnya mendekat tiba-tiba jadi pengkhianat semuanya. Menjauh semuanya. Itu yang dialami Yesus. Di tengah-tengah dia sendiri justru orang-orang yang lain itu menyingkir. Termasuk murid-muridnya. Kadang kami berjalan sendiri Tuhan. Memutuskan sendiri,
bingung dengan hidup ini. Mau ngomong sama papa mama kadang-kadang nanti jadinya gak baik, membebani mereka. Tapi ngomong sama teman kami takut, kami datang kepadamu saja siang ini. Hari ini kami datang Tuhan. Biar kuasa salib dan kebangkitanmu memberikan hidup dan kepastian masa depan yang penuh dengan harapan. Selalu ada proses yang menyakitkan sebelum kemuliaan itu datang. Beri kami kekuatan seperti Yesus mengalami kuasa kematian, tapi kami juga mau mengalami kuasa kebangkitan ini Tuhan. Anak-anak muda, para teman-teman di SMA mengalami kebangkitan Tuhan. Gak putus asa, semangat dalam hidup ini. Dan melihat bahwa selalu ada tangan Tuhan yang menyertai untuk membangun masa depan. Dalam nama Yesus, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Yang kelas 12 diberkati pada saat mereka menentukan pilihan kuliah, menentukan apa saja yang mereka akan kerjakan. Tuhan memberikan vision sehingga ada sunrise, hari yang panjang di mana Tuhan menyertai kami. The name of Jesus Christ yang kami sembah dan kami muliakan. Amin, amin. Selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terberkati oleh firman-Nya, amin. Amin. Terima kasih Ko Etam atas pelayanan firman-Nya. Kita tahu bahwa Tuhan kita sudah memberikan teladan yang baik buat kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita buat kita jangan menyerah. Gak boleh putus asa, apapun itu beban dan masalahmu. Kita harus berusaha untuk menjalaninya dan kita tahu bahwa tujuan kita memang sudah dekat. Maka dari itu kita mau meresapi firman-Nya hari ini bersama-sama untuk jangan menyerah, tetap semangat apapun yang sedang dihadapi. Untuk kakak-kakak kelas 12, semangat juga menjalani ujiannya, jangan menyerah karena kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Maka dari itu kita mau bersama-sama pujikan ajaib Kau Tuhan. Yang kau besar
Baik, oke. Wow, luar biasa, semua diberkati. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman kita. Thank you guys, luar biasa sekali ya. Mereka melayani Tuhan dan seusia mereka udah jago-jago semuanya. Boleh kita tutup dalam doa ibadah kita hari ini ya. Bapa di surga, biar kasih setiamu hadir buat kami. Kami tahu Engkau mati dan bangkit buat kami. Menyediakan serentetan masa depan yang begitu indah. Hidup ini baru koma, titik koma, titik koma. Dan belum ke titik. Itu artinya kami belum selesai. Perjuangan ini baru dimulai. Kalaupun kami berdarah-darah, kami tidak mau menutup hidup ini hanya sampai di situ. Kami akan melihat kemuliaan nama-Mu yang indah buat kami. Terima kasih buat sekolah yang kami cintai. Kelas 12 yang sedang menentukan banyak pilihan. Semuanya Tuhan menyertai, Roh Kudus memberikan hikmat. Baik itu kelas 10 maupun 11. Tuhan memberkati kami semua, para guru, semua yang hadir semuanya. Kiranya Tuhan membuat sekolah kami makin berjaya, bersinar bagi bangsa ini. Ada banyak alma mater yang sudah lahir, yang mempengaruhi banyak orang-orang yang sudah mengubah bangsa ini. Diberkati sekolah kami yang kami cintai ini. Untuk pendaftaran murid yang baru semuanya, adik-adik yang akan muncul dan baru semuanya. Dari generasi lepas generasi keluar masuk sekolah kami. Dan biar nama-Mu tetap diagungkan di sana. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Diberkati semua yang ada, sekolah, masa depan, hubungan-Mu dengan orang lain. Baik itu dengan pacar atau apapun, siapapun, pertemanan, orang tua, bahkan pelayanan di gereja semua. Tuhan membuat kau makin bersinar menjadi sunrise yang luar biasa. Tuhan memberkati engkau dengan kasih rahmat-Nya dan memberikan kau anugerah. Kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datangnya kedua kalinya. Haleluya. Amin, amin. God bless you, selamat merayakan Paskah. Thank you.